kayaknya gue lagi galau banget Len. Gue lagi suka sama orang, cuman gue masih nyari kepastian gitu sama tuh orang. Terus gue bingung, kan lu lagi main gitar nih, gue mau request lagu boleh nggak Len? Yang relate banget gitu sama gue, kayak gue lagi nyari kepastian gitu sama cewek. Lu nggak tahu lagu apa? Gue nggak tahu lagu apa Len, kasih gue lagu yang terbaik, gue yang relate banget sama gue, kasih gue lagu yang galau-galau. Jadi intinya tuh lu belum nemu kepastian gitu sekarang. Iya, gue masih nyari kepastian sama tuh cewek. Gue pusing banget. Tadi gue di sekolah belajar fisika, banyak banget yang gue kagak ngerti. Gara-gara tuh mikirin tuh cewek, cuman sebagian doang gue ngerti. Kasih gue lagu lain yang enak. Oke. Kayaknya gue tau di lagu yang cocok. Apaan tuh? Aku mencintaimu tanpa syarat. Tahu nggak? Tahu gak? Aku rela menunggu sangat lama. Katamu suatu saat aku pasti jadi cintamu, satu cintamu. Aku ingin kau menerima seluruh. Aku ingin kau mengerti di jiwaku hanya kau. Bila kau tak bisa menerima aku, lebih baik hidup tanpa cinta. Bodohkah diriku yang terlalu setia padamu di saat kau tak sungguh-sungguh mencintai aku. Aku ingin kau menerima seluruh hatiku. Aku ingin kau mengerti di jiwaku hanya kamu. Namun bila kau tak bisa menerima aku, lebih baik hidup tanpa cinta. Lebih baik ku hidup tanpa cinta. Misalnya nggak dapet kepastian, lebih baik gue hidup tanpa cinta. Langsung banget ya. Udah tadi gue di sekolah Len, gue pusing banget belajar fisika. Itu fisika tentang apa namanya? Bentar gue pukul catatan. Kayaknya tadi lu nyatet Len, dan dikasih dua itu tadi. Tapi magnet gitu apa ya? Ini gelombang elektromagnetik. Nah iya tuh Len. Hmm. Udah pusing banget Len di situ. Gue cuma tahu sih buat belajar doang. Lu tahu pengertiannya nggak? Len? Tadi kan gue nyatet tuh, gue mau Fahri nyatet. Iya. Nah tapi gue mau Fahri ketinggalan tuh di bagian pengertian gelombang. Coba, lu ada nggak bagian situnya? Gue sih tadi nyatet Len, Oh. yang pengertian gelombang elektromagnetik. Setahu gua gelombang elektromagnetik itu gelombang yang memancar tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet. Itu disebutnya elektromagnetik Len. Itu dia beda seperti gelombang pada umumnya yang membutuhkan media rambat. Gelombang elektromagnetik ini tidak memerlukan media rambat gitu Len, sama seperti radiasi lah gitu Len. Itu Terus tadi gue lihat ada itu tuh. Kan gelombang dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. ya. Nah itu ada beberapa tuh. Yang pertama gelombang mekanis. Itu maksudnya apa? Wah, kalau gue sih taunya gelombang mekanis doang Len.
Kalau yang lainnya gue kurang tahu tadi, gue gak dapat eksploral di kelas dia udah mikirin cewek mulu, emang lagi masa-masa jatuh cinta lah. Abang masih muda udah. Iya, Kita tahu gue tuh pas-pasin ya. kalau gelombang mekanis itu merupakan gelombang yang membutuhkan dia di dalam proses perambatannya Len. Dan sebagai contoh dalam gelombang magnetik adalah gelombang pada tali. Kan lu sering nge-gym nih Len. Lu tahu tali yang digini-gini nggak sih tuh? Yang kalau di alat gym. Nah, itu contoh gelombang magnet atau mekanis kayak gitu Len. Terus kalau gelombang elektromagnetik itu berarti gelombang yang bisa merambat walaupun tidak memiliki media perambatan ya? Iya, yang tadi gue jelasin di pertama itu kayak pengertiannya gitulah. Len. Terus kan tadi ada teori tuh Len. Gue kurang paham tuh Len sama teori. Kalau lu paham gak Len? Nah tadi kan pas di itu kan teori itu yang kedua tuh. Iya. Udah Ibu Yayu jelasin tentang apa tadi namanya pengertian yang dua. Nah Bu Yayu langsung lanjut ke teori. Nah di situ baru gue nyatet nah di teori gelombang magnetik nih. Oke, gue jelasin. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancarkan tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet. Seperti gelombang pada umumnya yang membutuhkan media rambat kayak yang tadi lu bilang itu. Nah, bentuk gelombang elektromagnetik ini hampir sama kayak gelombang transversal pada umumnya. Nah, namun pada gelombang ini terdapat muatan energi listrik dan magnetik di mana medan listrik yaitu E selalu tegak lurus terhadap medan magnet yaitu B. Yang keduanya menuju ke arah gelombang seperti yang ada di gambar sama itu loh, yang tadi di gambar PPT yang di PPT itu yang ada warna biru pakai spidol biru sama spidol merah itu ya? Ah, itu dia. Iya, I see, I know. Nah, di sini tuh apa yang tadi dijelasin sama ibunya ya? James Clerk Maxwell. Bentar. Gua agak lupa. Oh, di sini tuh James Clerk Maxwell ini kayak bikin rumus. Nah, rumusnya nanti gua kirim ke lu rumusnya ya. Nah, di sini pengertiannya itu berdasarkan persamaan Maxwell, maka perubahan medan listrik dan medan magnet merupakan fungsi waktu. Secara aljabar persamaan tersebut di atas sama dengan fungsi aljabar pada perambatan akibat perbedaan tekanan pada udara maupun pada gelombang yang terjadi di permukaan air. Nah, terus apalagi yang bisa gua kasih ke lu ya dia? Apa kita Udah panggil sih. teman kita aja? Tadi kalau nggak salah dia nama Pari nyatet. Oh iya, nyatet lengkap tuh. Iya. Tadi kan gue lihat pertama pengertian, terus teori. Nah, yang tadi tuh apa sih spektrum itu? Iya tuh, Spektrum elektromagnetik. gua nggak ngerti banget itu spektrum. Tadi kayaknya gua ngeliat Pari sama Arden tuh bah. Iya, Dia merhatiin banget dah. Bu Yayu sih. Apa Coba kita dah. telepon aja ya? Coba lu telepon dah. Ntar gua telepon deh. Paketan gue habis nih. Halo Den. Iya, gue lagi di rumah nih. Gue pengen nanya tentang fisika yang tadi tuh yang elektromagnetik. Lu kesini Den, gue mau nanya banyak nih sama lu. Oh, lu lagi sama Pari? Oh iya, dia ajakin sekalian dah tuh sama Pari. Pas banget. Iya, soalnya dari tadi gue merhatiin lo sama Pari tuh kayak merhatiin banget Bu Yayu gitu. Pas lagi ngasih keterangan. Bang, lu sekarang di mana? Wah, dekat itu mama rumah gua. Sandung nyampe. Yaudah lu cewek mari aja, gua tunggu. Gak usah lama nih, gua lagi sama Pali nih berdua lagi ngebahas teori magnetik. Ya, lu cewek ya sap, gua tunggu. Jadi katanya lagi OTW, katanya sama Pali. Deket sih, katanya di dekat di sebelah ini. Ya udahlah. Sandung nyampe. Udah. Lu nyanyi aja dulu. Ini Nah, ini gue minum dulu nih, aduh seret banget gua. Weh, Buset, malu ya. dateng. Iya, nih sorry nih Iya. mau kopi. Biasa aja emang. Dia tadi lagi Eh, di sini. rumah. Tadi lagi pesan kopi. Di sini, Ri. Pesan nungguin dulu, Iya. kopi. Sini, Ri. emang suka nyusahin emang ya. Iya. Sini, Ri. Lu ngopi kayak orang tua. Namanya juga anak muda ini begini nih. Biar muda begini namanya. Iya.
Lu ngapain nelpon gua? Tumbenan. Gue mau nanya tentang tadi tuh yang dikasih sama Bu Ayu. Oh, yang itu ya spektrum elektromagnetik ya? Nah iya Oh. tuh, lu ngerti gak sih? Kalau masalah itu sih gua rada kurang ngerti ya. Dikit doang sih, Soalnya penjelasannya mungkin. Gue ngeliat lu tuh tadi sama pas lagi pelajaran Bu Ayu, lu merhatiin banget sama Pak Arin nih berdua. Makanya gue nelpon lu, gue mau nanya. Iya. Kalau lu ngerti, ya jelasin dikit lah, gue Apa biar sih gue yang tahu. belum ngerti apa? Itu. Tentang spektrum atau apa penjelasannya? Penjelasannya, Oh, penjelasannya iya. aja lah. Nih kalau gue jelasin dari yang tadi Bu Yayu gue tanggepin tuh, spektrum elektromagnetik adalah rentangan frekuensi gelombang elektromagnetik dalam semua radiasi. Elektromagnetik pengamatan spektrum terjadi di dalam sinyal radio. Terus ada contohnya seperti televisi, sinyal radar, cahaya tak terlihat, sinar XX dan sinar gamma. Nah itu contohnya Ji. Oh gitu Iya ya. Ji. Itu tahu cuma segitu doang Ya, deh. iya, gua nggak dapet lagi orang Bu Yayu tiba-tiba udah keluar gara-gara bel bel apa? Bel gantian ini ya pelajaran. Pelajaran. Ya? Iya. Aduh. Ya habis itu ya udah sih, gue itu doang yang gue tahu. Nah sekarang si siapa? Yang lu belum Terus. tahu apa? Tadi kan abis spektrum kayaknya ada lagi tuh. Gue nyatet cuma judulnya nih, pantulan, hamburan, dan serapan gelombang elektromagnetik. Oh, kalau itu sih masalah si Pari. Oh, iya benar nih. pasti. Gue nyatet Lu tahu nih, nyatet gua. Ah, gokil lu, gila lu CS gue banget nih. Lu kalau tahu lu kudu jelasin di mana sih, Ri. Gue butuh banget ilmu itu. Jangan kayak Hardin setengah-setengah deh. Gue mau tidur dulu kerjanya. Nih jadi gini nih, sumber utama elektromagnetik itu yang utama banget nih, matahari. Lu lihat kan yang di papan tulis? Yang Oh gambar iya. matahari itu. Nah, iya gue Iya tahu tuh. tuh. Yang kena ke apa gitu? Yang dia mantulin ke air laut. Iya kayak Iya. laut itu Iya. ya. Nah, dikaitkan dengan kegiatan pemetaan yang memanfaatkan citra satelit. Satelit, tahu kan satelit lah. Ah, tahu gue tuh. Dalam perjalanannya sampai ke permukaan bumi, gelombang elektromagnetik ini mengalami hambatan. Hambatan ini terutama disebabkan oleh butir-butir yang ada di atmosfer seperti uap air, debu, dan gas. Proses penghambatannya ini terjadi terutama dalam bentuk serapan, pantulan, dan hamburan. Makanya disebut judulnya pantulan, Pantulan. hamburan, dan serapan. Nah, Oh, gitu. gitu. Hamburan ialah pantulan ke arah serba beda yang disebabkan oleh benda yang permukaannya kasar dan bentuknya tidak menentu. Tuh, jadi nggak menentu tuh bentuknya, mau bentuk apaan setelah dia dah. Pokoknya. Gitu, Ri. Atau oleh benda-benda kecil yang terserak, misalnya kayak pecahan batu terus terak kan tuh, kayak gitulah benda-benda kecil lah, terak yang tak menentu. Interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan atmosfer dapat dilihat pada papan tulis tuh. Papan tulisan tadi tuh kan ada pesawat, matahari. Oh, yang tadi gambar Bu Ayu. Iya tuh. yang ada awan-awannya ya? Ah, iya, 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 iya. gitu. Oh iya, yang itu tahu. Lu liatin gak, Den? Wah, gua mah tidur doang kerjaan gua ini. Tadi lu gua ngeliat lu. Gila, Lu Ji. kalau di sekolah tuh biar nggak tidur terus tuh lu makanya minum Ya, Keleo. makanya, ini gua mau kopi Ji. Ya, Ngantuk kopi nih. mah nggak- ngantuk. lu kekurangan air putih, lu butuh Iya. Cleo. Ya, Sama itu kan ini nih, Keleo, bukan air sama, putih. sama ini Isoplas. Oh, Nah, iya. Isoplas sekarang ngeluarin rasa baru, kelapa. Isoplas itu dapat menambah ion di dalam diri Oh, kita. gitu. Iya, jadi kita jadi banget melakukan kegiatan sehari-hari. Nih minum dulu dah, jangan ngopi dulu. Tahu ngopi mulu nggak baik buat lambung. Yalah. Ntar lambung lu kena, ngerengek lu. Ngadu mah. Iya. Mantul juga ya. Wah mantul. Bikin melek nih. Kalau di sekolah nggak ngantuk minum gituan mah enak. Lanjut gak nih? Lanjut lah. Lanjut, Gasri. Nah, sebagai gelombang tuh elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi diserap oleh objek di permukaan bumi, sedangkan selebihnya dipantulkan. Nah, makanya mantul tuh tadi. Olehnya sehingga mencapai sensor yang dipasang pada pesawat terbang. Tuh lihat kan ada di gambar yang tadi tuh. Ada Oh iya tuh yang Iya. pesawat terbang. Iya tahu. Ada pesawat terbang, satelit atau wahana yang lainnya yang ada di wahana di angkasa itu. Jumlah tenaga yang diserap dan dipantulkan akan sama dengan jumlah tenaga yang mengenainya. Jadi sama tuh, misalnya apa yang dipantulkan, gelombang elektromagnetik yang dipantulkan sama kayak apa tuh, sama kayak bendanya lah. Iya gitu. Iya gitu lah pokoknya. Paham gua paham. Oke. Nah kan
apa yang ini kan teori loh. Teori gue nggak nyatet aja teori dah. Teori gue, kalau teori gue tahu. Yang itu bukan sih Maxwell sama kuantum. Iya itu, Nah, itu gue tahu tuh. nyatet. Ya yang Maxwell gue tahu gue tadi gue Gue login dikasih itu. tahu Palen, tadi gue merhatiin Bu Yayu sih kalau teori-teori gitu, soalnya kayak asik gitu kalau sama teori. Kalau gue taunya nih teori Maxwell doang. Nah, itu apa tuh? Tuh kalau nggak salah pada tahun 1862 Maxwell itu mengutarakan teori gelombang elektromagnetik. Gerakan radiasi gelombang elektromagnetik mengikuti bentuk gelombang dengan gejala elektrik dan magnetik. Interaksinya terhadap benda tergantung atas sifat elektrik dan sifat magnetik bendanya. Nah, sifat elektrik dan sifat magnetiknya merupakan satu rangkaian sifat yang tidak terpisah. Bila sifat elektriknya berubah, sifat magnetiknya berubah. Selanjutnya, hubungan antara kecepatan radiasi elektromagnetik, panjang gelombang dan frekuensinya dalam bentuk rumus. Tadi lu ngeliat nggak sih rumus yang di Bu Yayu tulis? Gue lihat tapi gue nggak nulis, Cok. Ntar lu kirim aja ke gue dah. Iya, ntar lu Iya. gua kirim-kirimin aja ke lu. Berarti teori Maxwell itu sifat benda itu kalau berubah. Iya, Kalau itu kan, kalau terkena itu. iya dia kalau terkena gitu berubah ri. Ntar rumusnya gua kirimin ke lu dah. Oh gitu ya. Iya. Ntar gua lewatin WA, gua bagi-bagi. Soalnya gua aduh kayak kurang hafal gitu sama rumusnya. Terus kalau nggak salah ada teori kuantum. Iya, Lu ada yang tahu nggak kuantum? Nih, bakal gue sun kalau teori kuantum. Oh, lu tahu Len? Coba Datang jelasin gua. Len. Tumben lu Len. Ayo lanjut lah. Meremehkan dia, meremehkan. Teori kuantum. Nah, teori kuantum ini disebut juga teori partikel. Nah, dalam teori ini dinyatakan bahwa spektrum elektromagnetik terdiri dari bagian-bagian kecil berkesinambungan yang disebut foton atau kuanta. Nah, tenaga kuantum ini dapat dinyatakan dengan formula yang ini nih, rumus yang tadi Bu Yayu kirim. Nah, Oh, yang E sama dengan H V itu ya? iya, nah E-nya itu tenaga kuantum. Jadi tenaga kuantum sama dengan konstan Planck yang besarnya itu 6,625 kali 10 min 34 J per detik. Nah, dikali V frekuensi dalam Hertz. Nah, berdasarkan persamaan ini maka dapat diketahui bahwa tenaga kuantum berbanding terbalik terhadap panjang gelombang. Semakin besar panjang gelombang, semakin kecil tenaga kuantum, sehingga penggunaan dalam remote sensing untuk mengidentifikasi objek yang mempunyai ukuran kecil dan luasan yang kecil dapat dilakukan dengan tenaga kuantum. Dilakukan dengan tenaga kuantum yang besar. Dengan kata lain nih, resolusi spasial pada spektrum tampak akan tampak lebih halus. Hujan ya? Iya nih. Gue bingung banget nih sama fisika asli. Tugas. Iya. Ya, ya. Terus kalau nggak salah tuh ada hukum apa sih? Itu tadi yang di ngomong Planck tuh, hukum Planck apa? Iya, Planck yang Apa ya? Apa yang olahraga ya? Iya, betul, Planck itu. Itulah itu mah beda lagi. Lu tahu deh. Tahu dong. Tumben banget. Plank apa sih Den? Planck. Ini hukum Planck itu ada dari hukum Geser dulu, Ki. Stefan, yaitu panas atau tenaga kinetik merupakan akibat gerakan partikel suatu benda. Secara acak gerakannya Secara acak kali, secara Iya. acak. Iya salah aduh. Ini gara-gara ngantuk nih kayaknya deh. Salah, cek. Iya secara apa sih secara acak? Acak. Acak apa? Lu minum dulu. Minum masuk dulu. Aduh, Aduh, nih, ribet aduh. banget. Lu kudu minum. Hmm. Kopi mulu. Aduh. Iya, ngopi mulu, belibet itu. Gue lanjutin ya. Secara acak, gerakannya berhenti bila suhu bendanya sebesar 0. Hmm. Atau bisa menyampai 27 Celcius, yaitu sering disebut suhu 0. Bila digunakan Kelvin S mencari pada suhu 273 derajat, tenaga kinetik ini diukur dengan termostat yang dipasang pada objeknya. Nah, pengukuran terhadap tenaga kinetik ini tidak mungkin dilakukan dari jauh. Meskipun demikian, tenaga yang dipancarkan dari objeknya dapat direkam dengan sensor yang dipasang jauh dari objeknya. Gitu maksudnya. Terus Bentar. Gue mau ke toilet dulu ya, bentar ya. Gue mau ke toilet.
Mana kau? bentar. Mana Ji? Udah, timnya udah penjelasannya sampai sini apa belum? Tahu sih udah kan ya? Udah nih. Ada sampai sistemnya, tapi ya ada lagi atau lagi itu. Apa tuh? Oh, yang satu lagi. Kawan sih yang sistem itu. oh sistem, lu tahu Ri? Tahu sih, dikit-dikit lah. Nggak tahu banyak lah. Paling yang nggak bersetengah. Oh iya, tahu jelasin Eri. Remote sensing. Dia butuh banget sih kalau Sising apa sising? iya, kalau tahu jelasin Eri. Ya tahu tapi nggak tahu rumus. Gue lega. Gua kalau rumus nggak nyatet. Tapi gua rumusnya tadi gua foto satu foto. Nah iya, ntar lu share aja Iya. kalau rumus yang penting mah penjelasannya. Penjelasannya nih, penjelasannya. Iya. Sistem remote sensing itu disyaratkan harus ada sumber tenaga, baik tenaga alamiah maupun buatan. Jadi mau alamiah mau buatan dia harus ada tenaganya gitu. Terus tenaga yang Bentar, ini lagi bahas apaan? Kan gue baru datang tadi. sistem apa? Salah Sistem sendiri. remote sensing kalau nggak salah. Iya, sistem remote sensing. Itu yang kalau nggak itu yang terakhir di apa tuh yang dijelasin sama Bu Yayu. Iya, sebelum bel Iya itu. sebelum bel tuh ya. Itu mah gue udah ngantuk banget. Aduh, gue juga apalagi gue udah Jam mimpi- terakhir tadi ya. udah mimpi indah Gue banget. liat sih si Pari yang nyatet nih. Coba deh Iya, jelasin nih. Gua Gue nyatet. tahu lu ngeliat. Gua kan abis tidur tuh udah tenang. Oh, lu tenang. Iya, Boleh kan. lah. Boleh lah lu Iya. jelasin. Terus yang tadi tuh apa tenaga alamiah. Harus ada tenaga alamiah. Kalau sifat apa nih? Sistem remote sensing ini harus ada tenaga alamiah sama buatan. Jadi walaupun dia ada alamiah pasti ada buatan. Misalnya tenaga alamiah ya bisa, tenaga buatan bisa gitu. Terus tenaga yang digunakan ini berupa gelombang elektromagnetik lagi. Gelombang elektromagnetik ini mengenai objek permukaan bumi yang kemudian dipantulkan ke sensor. Sama sih penjelasannya kayak itu tadi, pantulan tuh. Tapi nggak terlalu sama sih, agak beda dikit. Dapat juga berubah gelombang elektromagnetik dari objek yang dipancarkan ke sensor seperti yang disebutkan di atas bahwa sumber utama tenaga alami adalah berupa tenaga matahari. Itu yang tadi digambarin kan. Iya. Iya itu. Ya pesawat itu ya. Iya, yang pesawat. Maka dengan demikian utama tenaga alami dapat berupa tenaga matahari. Maka dengan demikian gelombang elektromagnetik ini memang dipancarkan oleh matahari. Hanya saja pencapaian gelombang elektromagnetik namanya susah banget. Elektromagnetik. Lalu kayaknya butuh isopat dari lu kan belibet kayak tadi Ardenya minum ini langsung lancar nih. Ngomong secara aja susah banget. Arden. Iya. Langsung. Langsung nih elektromagnetik. Kurang banyak lah. Lu kurang banyak minumnya. Lu kudu minum ini. Nah, tambah air putih. Iya, Leo sih enak banget. Hmm. Leo Coba ya. cobain aja. Seger nggak? Nah, seger banget, Cok. Alhamdulillah. Ya, lanjut. Apa lagi bagus. Pencapaian gelombang Elektromagnetik. Nah, itu. Ke permukaan bumi dipengaruhi oleh pencapaian gelombang elektromagnetik ini. Ke permukaan bumi dipengaruhi oleh waktu atau jam atau musim, lokasi dan kondisi cuaca. Jumlah tenaga yang diterima pada siang hari akan lebih banyak dibanding dengan pagi. Mataharinya udah naik banget tuh, jadi banyak pada pagi hari. Dengan pagi atau sore hari kan mau terbenam tuh. Termasuk dipengaruhi juga oleh musim. Jika matahari tepat tegak lurus pada suatu tempat, tenaga yang diterima akan lebih besar jika dibandingkan dengan pada musim lain. Di saat matahari agak condong pada tempat yang sama. Di samping itu juga dipengaruhi oleh letak tempat di permukaan bumi. Untuk daerah ekuator menerima tenaga lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang mempunyai lintang lebih tinggi. Di samping itu cuaca juga berpengaruh. Semakin banyak penutupan oleh kabut, asap dan awan, maka akan semakin sedikit tenaga yang didapat. Jadi kalau ada kabut itu semakin sedikit itu tenaga yang didapat. Iya, karena dia dari matahari ya. Gue tahu itu dong sih. Tapi tadi kan kayak ada rumusnya ya, rumusnya ada di sini, ada apa? Tinggal
Nanti kirim ke grup aja lah. Ntar gue bikin grup lah buat kita berempat lah. Iya. Kan tadi ada kurang-kurangnya tuh. Gua ngeliat gitu doang, udah gua setengah doang nanti gitu. Oke. Tapi udah overall itu sih. Nanti paling di ulangan juga yang keluar juga itu Bu Yayu mah ulangannya nggak bakal bikin yang susah-susah banget nggak sih? Paling dasarnya, rumusnya baru soal-soal dari rumus yang udah pernah dia kasih. Ini aduh mendung banget nih. Gimana nih? Gue ngeri kalau ntar gue balik. Lu pada mau balik? Bentar. Halo Mak. Apa ya? Paling telepon maknya lagi. Aduh, suruh balik ini mah. Iya ya. Aku galak banget. Ih, bagus banget galak. Enggak mama enggak galak, enggak bercanda. Udah aku pulang ya. Oke. Udah aku duluan ya. Iya. Thank you nih Len. Thank you, Len. Lu ngerepotin orang dan Iya. Iya. Sini. kasih Len ya. Iya. Duluan. Ayo. Dah. Lu balik juga Ji? Enggak. Aku kan mau balik. Balik lah. Udah. Oke. Berarti tugasnya besok aja nih. Ya. Sekolah nih. Dah. Yaudah. Lu balik. Aku pengen turun dulu ah. Lu balik. Lu mana? Disuruh ngaji gua. Ah, udah. Gua lagi galau banget ini. Thank you Ya, dah. gua pengen tidur Ini dulu. nih, gue gelas gue nitip situ ya. Ya, hati-hati dah. Oke. Gue tahu nih satu lagu Ji. Ketemu suatu saat aku pasti jadi kita. Lama-lama berisik aja asli. Gak bohong gua. Berisik banget. Ada panduannya sekarang. Ih, tadi kagak ada. Udah dalam aja lagi lah, Cok.